Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah patut kita aturkan atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, agar kita senantiasa dan senantiasalah kita memohon pertolongan agar kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa patut kita jadikan sebagai suri tauladan dan yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kitab Nasha'ihul Ibad yang akan kita bahas akan membahas tentang dawuhnya Nabiullah Daud alaihi salam, yang akan berbicara tentang kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang betul-betul dikatakan sebagai orang yang berakal. Apa saja? Ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang berakal. Apa itu? Seperti biasa, sebelum kita membaca redaksinya, terlebih dahulu kita awali kajian kita kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari senantiasa oleh Allah dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniya wa ala mana wa bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibaz sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu as-sabi'atu kang kaping 7 ai minas sulasi iku anda wuda, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi Daud an-Nabi kang dadi nabi, sinten Daud alaihi muga iku tetep ing atase Nabi Daud assalamu utawi keselamatan. Qala Daud, sinten Nabi Daud, uhiya ing dawu uhiya dan wahyuake fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Nabi Daud adalah nabi yang membawa kitab Zabur. Nabi Musa adalah yang membawa kitab Taurat, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran adalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab itu wajib kita imani bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Nabi Daud menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah bagi orang yang berakal dalam kitab Zabur.
Kata Nabi Dawud, uhiya dan wahyake fi Zabur, yang dalam kitab Zabur, wa huwa utawi Zabur iku kitabun kitab unzila kang den turunake apa kitab alaihi ing atase Dawud. Apa isine hakun alal aqili. Hakun alal aqili. Dawu isine wahyu hakun alal akili, nyatane dawu hakkan alal akili. Hakun utawi hak alal akili, hakun utawi perkara kang hak, kewajiban, keharusan alal akili ngatasé wong kang duweni akal, ai wajibun tegese perkara kang wajib alaihi ing atase akil, apa alayastagila yen to ora ketungkul sapa man illa bisalatin angin kelawan perkara telu minal khisali saking pira-pira pakerti. Bagi seorang yang berakal, seharusnya dia tidak pernah menyibukkan diri kecuali dengan 3 perkara. Apa yang tiga? Yang pertama tazawwadu amra sangu sapa sira limaatin kanggo keuripan akhirat. Ai li akhiratihi tegese kanggo akhiratin ma. Biadail a'mali kelawan nglakoni pira-pira penggawean as-shalihati kang bagus. Wa mu'natin lan sangu lima asin kanggo panguripan. Ai kiamin tegese jumeneng bi amri kifayatihi kelawan perintah kang bi amri kifayatihi kelawan perintah kifayahe ma. Wasunihi lan jogo ing perintah. Wa fi ibaratin lan iku ketutur ing dalam ibarat kang liya. Wa marmatin lan bagusake lima asin maring panguripan. Bi fathil mimi utawi marmah iku tetep kelawan den waca fathah mimi. Warra'i lan ra'i maromatin berarti maromatin. Wa tasdidil mimi lan den waca tasdite maromatin bacaannya. Wa maromatin lan bagusake lima asin maring panguripan. Ai islahi tegese bagusake ing ma'as. Wa talabi ladzatin wa talabi ladzatin lan nukrih keenaan bihalalin kelawan perkara kang halal. Fa inna kasbal halali krana sak temene nukrih perkara kang halal iku wajibun perkara kang wajib. Di sini dijelaskan ada 3 perkara yang bagi seorang berakal itu wajib hukumnya untuk diupayakan dan dikerjakan. Bagi orang yang berakal wajib mengorientasikan pekerjaannya minimal kepada 3 hal seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Dawud di dalam kitab Zaburnya. Apa yang 3? Yang pertama itu adalah tazawwadu lima'an, yaitu kita senantiasa mencari bekal di dunia, tidak lain diorientasikan untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang pertama. Lalu jadi tidak pantas seorang yang berakal mencari kehidupan dunia tapi hanya untuk kehidupan dunianya saja, tanpa dipertimbangkan itu bagian dari bekal kehidupan akhiratnya. Karena sejatinya manusia hidup itu tidak di dunia saja, tapi kelak dia akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat. Maka dari itu di dalam kitab Zaburnya Nabi Dawud dijelaskan seharusnya kalau memang kita sudah tahu bahwasanya kehidupan kita yang abadi itu di akhirat, maka ketika kita hidup di dunia itu tidak lain adalah sebagai media atau sebagai tempat di mana kita harus banyak mencari bekal-bekal untuk kehidupan akhirat. Itu pertama yang harus diorientasikan pekerjaan-pekerjaan bagi orang yang berakal. Wajib hukumnya yang seperti itu.
Dengan apa? Yaitu dengan melakukan berbagai amal soleh yang diniati tidak lain adalah sebagai bekal atau sebagai simpanan kita agar kelak bisa hidup sejahtera di akhirat sana. Itu yang pertama. Wa mu'natin lima'asyid. Boleh kita memiliki pikiran untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal akhirat kita. Cuman yang kedua jangan lupa bahwasanya kita juga wajib menjaga kehidupan kita. Jadi kita harus bekerja untuk memperoleh makanan agar kita bisa tetap bertahan hidup. Itu juga hukumnya wajib. Dan itu pun bisa dilarikan sebagai bentuk amal akhirat. Jalannya bagaimana? Yaitu tidak lain dengan niat yang senantiasa kita camkan di dalam hati dalam setiap melakukan pekerjaan. Kita bekerja diniati melaksanakan perintah, yang mana perintah bekerja itu bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia yang hidup di dunia. Jadi yang pertama mempersiapkan bekal akhirat, yang kedua itu adalah juga mau mencari kewajiban kifayah atau kewajiban untuk kehidupan kita di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qala biladzatin bihalal. Jadi mencari kenyamanan atau makanan yang lezat yang halal, wajib hukumnya. Jadi artinya di sini itu dijelaskan boleh kita mencari makan tapi tidak boleh sembarangan. Tetap harus diorientasikan ini diperbolehkan oleh syariat agama atau tidak. Jadi tiga hal itulah yang diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud yang tertuang dalam kitabnya yaitu kitab Zabur. Pertama, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kedua, terus bekerja dan berusaha demi kehidupan dunia. Dan yang ketiga, senantiasa berupaya memasukkan segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum dipastikan akan kehalalannya. Dan tiga-tiganya ini dikatakan hukumnya wajib. Artinya kalau wajib berarti kita harus mengupayakannya dan berusaha keras. Dalam bekerja kita tidak boleh berleha-leha. Dalam bekerja kita tidak boleh berleha-leha. Jadi semangat harus begitu kuat. Karena ini bagian dari kewajiban. Dan tidak hanya diwajibkan di dalam umatnya Nabi Muhammad. Tapi juga sudah diperintahkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam yang termaktub di dalam kitab Zaburnya. Pertama, bekal untuk kehidupan akhirat. Dua, terus bekerja untuk kehidupan dunia. Yang ketiga adalah berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari segala sesuatu, baik yang kita makan ataupun yang kita minum, dengan dalam kondisi yang halal. Jadi mencari kehalalan dari setiap yang kita makan, dari setiap yang kita rasakan nyaman. Jadi tidak angger enak, gak angger enak. Dilihat lagi mulai dari proses penyembelihannya bagaimana, walaupun yang akan kita makan itu adalah ayam. Dilihat sudah sah menurut syariat atau tidak. Karena kalau misal ayam, sapi ataupun daging yang lainnya penyembelihannya tidak disembelih oleh umat Islam, maka hasilnya itu tidak bisa dikatakan halal. Karena segala sesuatu yang dibunuh atau yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan dihukumi sebagai binatang yang halal kita makan. Walaupun itu berupa domba yang sudah dihalalkan oleh agama. Tapi karena cara memunduhnya, jadi minimal segala sesuatu yang kita makan itu tiga. Dapatnya, prosesnya, kemudian bendanya. Oke, dapatnya kita memang beternak ayam. Prosesnya sudah betul, kita sembelih menggunakan membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disembelih. Ya kan? Cuman yang terakhir bendanya. Tapi yang kita sembelih itu babi, ya tidak bisa halal. Ya tetap haram.
Atau sekarang bendanya halal, ayam. Memperolehnya halal, yaitu kita beternak, tidak mencuri. Tapi prosesnya disembelihnya tidak menggunakan, tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Ya haram juga walaupun itu ayam. Jadi tetap harus diupayakan. Mencari makanan yang halal itu hukumnya wajib. Makanya minimal ketika kita mau makan, minimal itu ada lisensi halal. Kalau di Indonesia ada lisensi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Paling tidak itu kalau kita mau berbicara tentang kehati-hatian. Jadi harus diperhatikan, semuanya harus diperhatikan. Karena segala asupan yang kita makan itu akan membentuk darah yang akan mempengaruhi kepada karakter kehidupan dari setiap manusia. Ketika kita banyak makanan sesuatu yang haram, maka jangan harapkan kita akan memiliki pekerjaan yang baik, tapi sebaliknya justru akan menjadi dan berdampak kita menjadi orang yang keras kepala, orang yang tidak bisa menerima kebenaran, orang yang kehidupannya hanya mengambil enaknya saja. Nanti akan jadinya seperti itu. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, apabila dalam proses kamu melakukan ibadah, biasanya bisa sholat 5 kali, kok ada satu yang berkurang, itu suruh lihat dari makanannya. Bisa jadi yang kita makan itu merupakan sesuatu yang halal sehingga mengurangi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertemuan ini minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Melihat dari kitabnya Nabi Dawud, yang pertama, kita wajib sebagai orang yang berakal, kita wajib mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat kita. Yang kedua, kita wajib terus bekerja untuk kehidupan dunia kita. Dan yang keempat dan yang ketiga adalah kita harus senantiasa menjaga kehalalan dari segala sesuatu baik yang kita kerjakan, yang kita makan ataupun yang kita minum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan 3 bekal ini bisa menjadikan kita orang-orang yang betul berhati-hati, senantiasa menjaga perbuatan kita dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.